ada pula aplikasi GIMP, GIMP, dan ada pula aplikasi dari Corel yaitu Corel Photo Paint. Nah, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari vektor dan bitmap. Di sini saya sudah menyiapkan satu gambar ya, logo dari Twitter, ada bitmap dan vektor. Di sini sebelah kiri akan saya zoom dari gambar bitmap ini. Terlihat akan ada satu kotak di sini, atau ini adalah yang disebut dengan dot ataupun titik. Sedangkan vektor adalah gambar yang terdiri daripada garis. Ketika kita zoom sampai dengan titik paling kecilnya, kita tidak akan bisa menemukan adanya titik ataupun dot seperti pada bitmap itu. Jadi di sini bitmap memiliki resolusi yang tergantung daripada DPI-nya atau dot per inch, atau bisa difungsikan sebagai gambar yang setiap hari kita lihat, seperti foto yang kita capture menggunakan handphone, seperti gambar yang kita download dari WhatsApp, seperti gambar yang kita download dari Google, itu semua adalah bitmap. Jadi ketika kita zoom sampai ke titik terkecilnya, pasti kita akan melihat dot-dot atau titik-titik tersebut. Nah, vektor berbeda daripada itu, aplikasi CorelDRAW inilah yang digunakan untuk mengolah data vektor tersebut. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan workspace dari CorelDRAW. Buat teman-teman di sini bisa silakan untuk membuka CorelDRAW-nya. Coba saya akan membuka CorelDRAW. Di sini CorelDRAW memiliki banyak versi. Versi yang saya gunakan adalah versi X7 atau 2014. Tidak mengapa menggunakan versi apapun, menggunakan versi X4, versi X5, X6, ataupun X7, karena pada dasarnya semua ini memiliki fitur yang sama, memiliki tool yang sama juga. Baik, di awal kita melihat ada satu Windows Get Start. Di sini kita bisa klik New Document saja. Teman-teman bisa langsung mempraktekkan, karena saya mengiranya lebih enak langsung untuk praktek ya. Soalnya kalau nanti prakteknya di akhir, takut penjelasan yang awal juga lupa, habis gitu harus menjelaskan ulang dan membutuhkan waktu lebih gitu. Jadi nggak apa-apa, langsung dipraktekkan saja, langsung dibuka saja laptopnya, dibuka Corelnya. Terima kasih. Di awal create a new document ada window yang keluar di sini. Kita bisa memberi nama pada dokumen desain kita yang ingin kita desain. Ada size atau ukuran kertas atau kanvas yang kita gunakan nanti, ada ukurannya A4, A3 extension itu, atau A3 plus ya. Jadi kalau teman-teman semua pada ngeprint di modern gerbang depan atau di gerbang belakang itu ada ukuran A3 plus. Nah, itu kita pakai A3 extension. Ada ukuran-ukuran lain, B1, B4 ini biasanya dibuat kokart itu ya, kokart atau kepanitiaan. Ada pula ukuran-ukuran yang lainnya bisa digunakan. Lalu di sini ada satuan, ada milimeter, ada sentimeter, dan lainnya. Biasanya saya menggunakan meter untuk mendesain banner. Jadi kalau misal ada banner 4x1 gitu, saya tinggal klik meter dan ganti ini dengan 4 dan ini ganti dengan 1. Ada pula senti dan lainnya digunakan ketika untuk mendesain poster-poster kecil ataupun stiker. Ketika stiker kita inginkan 10x4, kita tinggal tulis saja 10 dan 4 menggunakan sentimeter gitu ya. Di sini juga ada yang lain kayak color modenya dari CMYK RGB, nanti akan saya jelaskan.
ada pula DPI, yaitu dot per inch. Jadi dalam 1 inci gambar kita itu memiliki berapa titik kayak tadi. Nah, ini dinormalkan saja 300. Biasanya dari new dokumen ini saya langsung klik OK. Jadi nggak apa-apa nanti kalau misal ada kesalahan di sini nanti bisa diganti ketika kita udah masuk ke window Corel-nya. Baik, kita udah masuk ke window Corel di sini. Di sini saya akan menjelaskan toolbar-toolbar dan juga menu pada CorelDRAW. Yang pertama, pojok kiri atas di sini atau nama dari project kita disebut dengan title bar. Title bar di sini juga ada pula di sini title bar, tombol close, tombol minimize, dan tombol lainnya di sini juga disebut title bar. Di bawahnya ada menu bar. Menu bar yaitu file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, dan lainnya di sini digunakan untuk option tergantung dengan kita memilihnya. Di bawahnya ada yang namanya toolbar standar. Toolbar standar ini seperti logo new, seperti open, nanti ada save print, ada undo, redo, terus gitu ada cut, paste juga difungsikan untuk itu. Di bawahnya ini ada size. Ketika tadi awal semisal kita ukurannya salah atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa merubah di ukuran di sini. Misal dari A4 kita ingin membuat poster A3, kita bisa merubahnya menjadi A3 ini langsung. Ada pula di sini orientasi daripada kertas kita, yaitu landscape dan portrait. Ini bisa kita ganti dengan mudahnya, dengan tinggal mengklik saja. Ada pula di kanannya ini ukuran ataupun satuan yang kita gunakan dalam penggaris ini. Bisa kita ganti dengan sentimeter, bisa kita ganti dengan meter. Ketika ingin membuat banner dengan ukuran 3x1, kita bisa merubahnya 3 dan 1. Kita enter. Kita zoom out menggunakan scroll di mouse. Kita bisa menemukan ukuran yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita kembalikan ke ukuran normal yaitu A4. Di bagian sebelah kanan kita bisa melihat ada warna-warna yang sangat banyak di sini. Ada satu panah ke kanan, kita bisa klik dan kita bisa membuka satu toolbar lagi di sini, namanya color palette yang begitu banyak warnanya di sini. Kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan. Tenang saja nanti kalau misal ada warna di sini yang kita kurang serak dan kita melihatnya ini masih kurang cerah ataupun kurang gelap, nanti juga ada cara di toolbar sebelah kiri untuk mengaturnya. Kita masuk ke toolbar di sini, bagian kiri adalah inti daripada aplikasi Corel ini. Kita akan menemukan berpuluh-puluh toolbar. Di setiap toolbar ini kita bisa klik dan kita bisa menemukan toolbar lainnya karena toolbar pada CorelDRAW ini begitu banyak sehingga saya pun setiap harinya juga tidak menggunakan kesemuanya. Mungkin yang saya gunakan juga sekitar 5-10 toolbar. Itu pun sudah bisa untuk membuat logo, untuk membuat poster dan sebagainya. Karena begitu banyaknya toolbar, nanti kita akan mempelajari toolbar-toolbar yang sering digunakan dan toolbar yang mungkin akan mempermudah gitu. Ini ya yang tadi toolbar dan color palette. Baik teman-teman semua, apakah CorelDRAW-nya udah dibuka?
Sudah ya, teman-teman? Sudah, Mas. Siap. Oh iya, nanti kalau misal di sini saya memiliki ada suatu hal yang salah ataupun ada yang keliru gitu, nggak apa-apa, kita benarkan saja karena di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, Mas, Oh iya, ada ya. satu lagi. Ya, ada satu lagi di sini sebelah kiri bawah itu ada dokumen navigator daripada dokumen kita. Ini adalah page 1. Kita bisa menambahkan page dengan logo plus di sini. Kita bisa menghapusnya dengan klik kanan di page, lalu delete page. Delete page. Kita bisa mengganti page ini ke paling depan, kita bisa drag ke sini. Kita bisa drag. Kita bisa mengganti nama page-nya dengan sesuai apa yang kita gunakan, semisal halaman 4. Kalau yang ini kita ganti dengan halaman 3 dan selanjutnya. Kita mulai dari toolbar pertama atau toolbar paling toolbar normal. Maksudnya ketika kita nanti ngeklik toolbar yang lain, kita harus kembali kepada toolbar satu ini, yaitu pick tool. Di atas kita lihat ada pick tool. Pick tool di sini berfungsi untuk menyeleksi objek, untuk memilih objek, untuk memindahkan objek dan juga drag objek ke tempat lainnya. Selanjutnya kita mulai dengan rectangle tool. Rectangle tool di sini terlihat ada gambar kotak di sebelah kiri. Rectangle tool adalah toolbar yang digunakan untuk membuat kotak. Kita bisa membuat bebas, tarik dari mana saja, sesuai kebutuhan. Ketika kita sudah klik rectangle tool di sini, kita harus mengembalikan ini kepada pick tool untuk kembali agar bisa menyeleksi benda-benda ini. Kita bisa zoom dengan scroll ataupun logo magnifier di sini, zoom tool, dengan klik kiri untuk zoom in ataupun klik kanan zoom out. Begitu pula dengan shortcut dari magnifier di sini ada tombol Z bisa diklik. Itu sama fungsinya untuk zoom juga. Zoom in dengan klik kiri, zoom out dengan klik kanan. Tapi saya lebih suka dengan scroll. Baik, di sini kita bisa merubah ukuran daripada rectangle tool ini dengan klik salah satu objek. Kita bisa ganti ukurannya dengan sesuai apa yang kita inginkan. Coba saya ganti dengan senti. Ketika membuat stiker, semisal kita ganti 10 kali 5 cm. Kita sudah mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Nah, sekarang ada tombol atau shortcut di mana kita bisa membuat satu bentuk kubus dengan rectangle tool dengan sempurna. Kita klik kontrol di sini dan tarik. Klik kontrol dan tarik di keyboard. Sudah pasti ini berbentuk kubus dan memiliki ukuran yang sama sisi. Bagaimana teman-teman? Udah mencoba? Baik. Di bawahnya ada ellipse tool. Ellipse di sini sesuai dengan namanya membuat lingkaran. Kita bisa tarik ke kanan, ke bawah, ke kiri. Ketika kita ingin membuat ellipse dengan bulat sempurna, sama dengan rectangle tool tadi, kita klik kontrol di keyboard. Kita akan mendapatkan bentuk lingkaran dengan sempurna. Seperti ini.
Lanjut kepada toolbox selanjutnya. Di bawahnya itu ada poligon. Di sini difungsikan untuk membuat segi banyak. Dengan segi paling kecil, yaitu segitiga. Jika ingin membuat segitiga sama sisi, caranya sama. Kita pencet kontrol di keyboard dan kita tarik. Kita bisa menambahkan sisi di polygon tool ini. Kita seleksi objeknya, kita klik objeknya. Kita tambahkan di sini. Ada sisi yang bertuliskan 3, kita bisa tambahkan banyak sisi di sini. Di pojok kanan bawah daripada toolbox polygon ini ada tanda panah kecil hitam yang bisa kalian klik. Di sini memiliki banyak toolbox, sub toolbox di dalamnya. Di bawahnya yaitu ada star, bisa dicoba. Star di sini sesuai namanya membuat bintang. Bisa kita tambahkan juga kaki-kaki dari bintang ini dengan klik angka di atas ini. Ataupun kita bisa menulisnya dengan angka 10 ataupun 13. Kembalikan kursor kita kepada pick tool lagi. Di bawahnya juga ada kompleks star, sama fungsinya dengan star di sini. Namun memiliki bentuk yang lebih rumit ya. Di bawahnya ada namanya spiral, ada basic shapes. Di sini coba kita klik yang basic shapes. Basic shape membuat bentuk-bentuk standar yang telah disiapkan CorelDRAW. Kita bisa ganti bentuk ini sesuai apa yang kita inginkan dengan klik gambar love di sini atas. Kita klik, kita bisa ganti dengan gajar genjang. Terus kita klik basic shapes tool-nya lagi. Atau ini kita bisa rubah dengan gambar stop di sini. Atau kita ganti dengan logo plus, gambar tabung, dan selanjutnya. Selanjutnya ada arrow shape. Arrow shape di sini difungsikan untuk membuat tanda panah. Dengan panah yang sudah disiapkan oleh CorelDRAW, terdiri dari banyak di sini. Kita bisa gunakan salah satu, semisal ini. Kita bisa tarik sepanjang yang kita inginkan dengan lebar, ataupun ketika kita ingin membuatnya dengan sempurna, kita dengan klik kontrol di keyboard. Di bawah arrow shape ada flowchart shape dengan bentuk-bentuk yang telah ada. Kita bisa coba salah satu saja ya. Ada pula banner di sini dengan bentuk banner ataupun pita. Di sini ada beberapa pita. Kita coba salah satu. Di bawah pula, di bawahnya ada call out atau biasa yang disebut kayak obrolan dalam komik gitu ya. Kita coba. Baik, sekiranya ini adalah materi toolbox pertama, yaitu membuat objek di sini. Apakah teman-teman udah memahaminya ataupun terasa terlalu cepat? Gak apa-apa, silahkan diobrolkan saja. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan tentang toolbox yang pertama ini yang telah dijelaskan oleh Mas Fahrian,
bisa memanfaatkan fitur kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan dengan yang sudah diberikan di grup besar. Baik. Kita lanjut saja kepada materi selanjutnya, yaitu toolbox di sini shape tool. Shape tool di sini nanti kita fungsikan untuk merubah objek atau garis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebelum kita masuk ke shape tool ini, kita mencoba untuk membuat garis terlebih dahulu. Di sini ada freehand. Freehand tool digunakan untuk membuat garis secara bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Freehand tool. Sama seperti toolbox yang lain, dalam freehand tool di sini juga ada sub toolbox lainnya. Ada 2-point line, bezier, pen. Saya sering menggunakan pen di sini, difungsikan untuk membuat garis lurus dengan titik yang bebas. Two-point line juga memiliki fungsi yang sama. Kita drag dari titik satu ke titik lainnya. Banyak toolbox di CorelDRAW di sini yang memiliki fitur yang mirip. Jadi tergantung kepada kebiasaan, tergantung kepada kemudahan kalian untuk klik salah satu toolbox di sini untuk memilihnya. Karena pada dasarnya toolbox-nya juga memiliki fungsi yang hampir sama. Coba kita klik salah satu garis di sini. Kita bisa mengganti garis ini dengan ketebalan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini tertulis 0,2 mili, kita bisa rubah dengan 0,5, 0,2 mungkin, atau 0,3. Bentuk daripada garis ini juga bisa kita sesuaikan. Di atas di sini ada namanya line style. Di sini memiliki style yang banyak, ada garis putus-putus, ada titik-titik putus, ada garis titik, dan lainnya. Kita bisa memilih salah satu. Misal saya milih garis-garis putus-putus ini, kita bisa mengganti dengan garis putus-putus. Baik, sudah dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat teks di sini dengan klik toolbox text tool. Di sini kita memiliki dua cara untuk membuat teks. Jadi di CorelDRAW ini menyediakan dua cara untuk menulis, yaitu dengan cara pertama, yaitu kita drag dari tempat yang kita inginkan untuk menulis, seperti membuat rectangle tool tadi. Lalu kita mulai menulis di sini. Ada pula cara kedua, yaitu dengan klik di sembarang tempat, lalu kita menulis langsung. Cara satu dan cara kedua memiliki keunggulan dan fungsi masing-masing. Cara pertama difungsikan untuk menulis tulisan dalam bentuk paragraf. Kita bisa mempermudah ini dengan mengatur daripada ukuran paragraf ini. Cara mengganti font
dengan cara satu, yaitu kita blok semua. Kita ganti font di sini dengan font yang diinginkan. Saat kita ingin mengganti ukuran, kita harus blok dulu dan kita pilih ukuran sesuai yang kita butuhkan. Cara yang kedua, memiliki cara yang lebih mudah untuk mengganti ukuran karena di sini tidak berbentuk dengan paragraf, karena di sini berbentuk langsung seperti objek. Kita bisa atur ini besar kecil secara langsung. Fungsi dari cara menulis teks opsi kedua biasanya difungsikan untuk menulis judul daripada poster, subjudul, ataupun yang lainnya. Jadi saat kita merasa ini kurang besar sedikit ataupun kurang kecil sedikit, kita tidak susah-susah untuk menuliskan ukuran di sini. Jadi kita tinggal drag saja ini ke kanan ataupun ke kiri. Kita sudah menemukan ukuran yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memberi warna daripada objek-objek yang kita bentuk tadi. Memberi warna cukup mudah, yaitu kita klik objek yang kita inginkan, lalu kita pilih warna sesuai ketika kita ingin memilih objek secara banyak, secara seleksi yang langsung, seperti 3 objek ini, kita tidak perlu klik satu-satu gini, terus kita pakai shift gitu, nggak usah, karena kita bisa drag ini, pick tool, ke benda ini secara langsung. Jadi kita langsung menyeleksi 3 objek dalam satu waktu. Kita bisa ganti warnanya. Sekarang saya akan menjelaskan di toolbox bagian kiri. Ada toolbox bernama Interactive Fill Tool. Inilah toolbox di mana kita bisa menyesuaikan warna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang saya bilang tadi awal, kita klik Interactive Fill Tool dan kita coba klik benda yang sudah kita warna tadi, semisal warna oranye di sini. Saya merasa warna oranye ini kurang cerah ya, mungkin ya. Kita bisa ke atas, lalu ada option warna di sini. Kita bisa sesuaikan, kita bisa tarik ke kanan, ke kiri dengan warna yang kita inginkan. Ataupun kalau semisal warna orange ini dirasa kurang pas, kita bisa tarik ini ke atas dan ke bawah untuk menemukan warna lain. Semisal saya ingin mewarna dengan warna Tosca, saya bisa drag ke sini dan kita cari warna sesuai. Baik, di sini saya sudah menemukan warna yang sesuai dengan yang saya inginkan. Warna Tosca di sini. Warna Tosca di sini pun juga kita bisa ubah dengan warna gradasi. Warna gradasi adalah warna yang bisa memudar dengan sendirinya. Kita klik Interactive Fill Tool sama dengan cara tadi. Kita pilih di sini ada Fountain Fill. Fountain Fill. Warna gradasi sudah terbentuk, atau
kita bisa mengaturnya dengan drag dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas mungkin, atau pojok kanan atas ke pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kita bisa ganti warna putih di sini dengan warna yang diinginkan, yaitu klik warna putih di sini. Lalu kita ganti warna seperti tadi. Coba saya ganti warna oranye di sini. Dan semudah itu kita mengganti warna untuk gradasi. Kita sudah membuat satu objek dengan bentuk kotak dan warna gradasi dari Tosca ke oranye. Atau ketika kita memiliki keinginan menambahkan warna di tengah di sini, kita bisa klik 2 kali. Klik-klik sampai ada satu kotak lagi di tengah yang kita bisa klik optionnya untuk mengganti warna. Misal kita ganti dengan warna merah. Dan sekarang kita memiliki satu objek dengan 3 warna gradasi dari Tosca, merah ke oranye. Kita coba sekali lagi. Interactive Fill Tool, kita tarik dari kiri ke kanan, kita pilih warna, kita pilih warna lagi, dan sekarang kita telah membuat satu objek dengan color tema dari Instagram. Selanjutnya ada toolbox dengan gambar pipet di sini atau dengan nama Color Eyedropper Tool. Di sini difungsikan untuk mengambil warna dalam objek tertentu untuk diaplikasikan ke objek lainnya. Kita bisa klik Color Eyedropper Tool di sini. Kita ambil warna terserah di bagian mana. Di sini ada data yang muncul dari CMYK-nya. Saya klik di bagian sini. Dan seketika dia akan berubah kursornya menjadi bentuk dari gambar tempat cat gitu ya. Kita bisa klik di objek yang kita ingin warnai. Sekali lagi, ketika kursor sudah berubah seperti ini, kita bisa mengembalikan dengan kliknya ke Pick Tool. Baik, cukup mudah dipahami. Kalau semisal ada yang tertinggal ataupun masih belum memahami, bisa seperti Mbak Adisti tadi, di chat ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat objek ini menjadi transparan, lebih transparan. Kita klik satu objek yang kita inginkan, semisal ini. Ada objek bergambar cangkir di sini dengan nama Transparency Tool. Kita bisa klik Transparency Tool-nya. Dia akan muncul satu option di bawah. Ada slide di sini dan angka. Kita bisa coba slide ke kanan. Kita bisa menemukan bentuk daripada transparansi tadi. Kita bisa mengaturnya dengan menulis angka langsung, semisal 30. Ataupun ada satu cara transparansi lain
yaitu dengan klik transparency tool. Lalu kita coba tarik dari pojok kiri ke pojok kanan seperti cara interactive fill tool tadi. Kita bisa menemukan satu gambar transparansi dengan bentuk seperti ini. Atau semisal ini, kita coba. Perbedaan dari transparansi pertama dan transparansi kedua, yaitu transparansi pertama memiliki transparan yang merata ke seluruh objek sesuai dengan angka yang kita tulis tadi, semisal 30, satu objek tersebut akan memiliki transparansi yang sama, itu 30 semua. Berbeda halnya dengan transparansi yang kedua, yaitu dari 0 ke 100, di sini akan terbentuk satu gradasi dari yang terlihat sangat jelas di sini 0 sampai ke 100, atau di sini akan terlihat akan hilang garisnya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mewarnai outline atau garis dari setiap objek. Kita klik satu objek, semisal ini. Cara yang berbeda ketika kita mewarnai dari objek tersebut, kalau klik kiri, kita akan menjadikan warna objek tersebut berubah. Kalau kita klik kanan di warna tertentu, dia akan merubah, namun merubah warna daripada outline-nya. Kita klik kanan di warna merah, dia akan berubah outline atau garis menjadi warna merah. Kita coba tebalkan garis dengan klik objek, lalu kita ganti ketebalannya ini menjadi 1. Kita sudah mendapatkan objek dengan outline sesuai yang kita inginkan dan ketebalan yang kita inginkan pula. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat objek namun tidak memiliki outline atau tidak beroutline? Kita klik objek ini, kita klik kanan di mouse kita, lalu kita pilih yang logo X di sini. Logo X berarti tidak berwarna atau tidak memiliki ketebalan warna. Kita klik. Di sini kita sudah mendapatkan satu objek yang tidak memiliki outline. Kita bisa klik objek lain. Selanjutnya, yang tidak kalah penting yang kita harus perhatikan dalam belajar dari desain CorelDRAW ini, yaitu cara memotong dan mengambil benda ketika saling berhimpitan seperti ini. Kita siapkan dua objek yang saling berhimpitan seperti ini. Kita fungsikan nempel seperti ini. Kita mencoba mengambil bentuk sesuai yang sudah kita potong ini. Kita ambil warna ungunya saja dengan bentuk yang ada sedikit bintang di sini. Sudah ya teman-teman? Coba klik bintang terlebih dahulu. Lalu pencet Shift yang difungsikan untuk memilih objek lebih dari satu. Jadi dalam tool Corel ini, cara lain untuk seleksi objek banyak selain cara pertama tadi, yaitu kita bisa drag dari pick tool ini. Cara kedua yaitu klik objeknya, pencet Shift di keyboard,
lalu klik objek kedua. Jadi kita bisa memilih objek yang tempatnya berjauhan seperti ini. Kita bisa klik di sini. Kita bisa klik kotak di sini. Lalu kita bisa pindah dengan pencet Shift di keyboard. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memotong dua objek ini. Kita klik satu objek yang bintang ini. Kita pencet Shift di keyboard. Kita klik benda kedua. Kita bisa memilih dan kita bisa melihat di atas di sini ada banyak opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada weld, yang kedua ada trim, ada intersect, ada simplify, dan selanjutnya. Dari opsi sebanyak ini, mungkin hanya 3 ataupun 4 yang sering saya gunakan. Yang pertama yaitu ada weld paling kiri di sini dengan gambar yang menyatu, yang berarti kita bisa menyatukan dua objek ini menjadi satu objek. Yaitu kita klik weld dan kita sudah mendapatkan bentuk benda seperti ini. Coba kita undo di sini. Kita kembalikan seperti semula. Kita klik bintang lagi. Kita klik shift. Kita klik benda kedua. Selanjutnya kita coba klik trim. Trim di sini bergambarkan saling memotong. Yang berarti kita akan memotong benda kedua dengan benda pertama. Kita klik benda pertama, kita shift benda kedua, kita klik trim. Kita mendapatkan satu bentuk seperti ini. Kita undo. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa memilih intersect. Kita coba klik benda pertama, shift benda kedua. Di sini ada logo dari intersect. Intersect di sini diartikan untuk mengambil benda di tengah-tengah antara bintang dan juga kotak ini. Coba kita klik intersect. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Karena ini berada tepat di tengah sini. Baik, kita coba dengan bentuk yang lain. Kita klik benda pertama, klik benda kedua, kita coba untuk gabungkan menjadi weld. Dengan weld, kita klik benda pertama, shift benda kedua untuk memotong. Jadilah bentuk seperti ini. Lalu kita coba satukan bentuk bintang dan oval di sini menjadi satu. Kita klik benda pertama, shift benda kedua, kita coba intersect. Di sini kita akan mendapatkan bentuk benda yang seperti ini. Karena mengambil di tengah-tengah antara dua benda ini. Baik teman-teman, apakah di sini udah mencoba ya berarti? Bisa, Mas. Siap. Di antara 3 cara di sini, ada pula simplify, front minus back, dan yang lainnya. Namun ini sangat jarang untuk digunakan.
Kita coba yang lain, yaitu dengan cara grup. Kita coba klik benda pertama, shift benda kedua, ada gambar grup di sini, atau dinamai dengan group object. Kita bisa klik group object di sini, dan seketika mereka menjadi objek yang satu. Kita bisa membuktikannya dengan merubah tempat di sini. Dia akan menjadi satu objek yang sama. Namun tenang, ketika semisal ini ingin kita lepas lagi menjadi awal, yang bintang sendiri, yang oval sendiri, kita bisa klik bendanya, lalu kita klik ungroup all object di sini. Kita ungroup all. Kita bisa melepas bintang ini dari oval. Lalu apa beda group dengan weld? Seperti ini, kita sudah menggabungkan dua benda ini, logo stop dan bentuk rectangle di sini. Kita bisa membuktikannya dengan memindah, memiliki satu kesatuan. Perbedaan dari group dan weld adalah group itu bisa dilepas atau bisa di ungroup all lagi, seperti yang tadi sudah dicoba. Sedangkan weld di sini sudah menjadi kesatuan objek yang nggak bisa untuk dilepas lagi. Jadi di sini tidak ada opsi di sini untuk unweld ataupun ungroup, di sini tidak ada karena sudah menjadi satu objek. Berbeda halnya seperti group tadi ya. Di sini kita akan menemukan logo ungroup all. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk order objek ini ke atas ataupun ke bawah objek lainnya. Kita coba membuat rectangle di sini yang bentuknya saling berhimpit, yang saling. Coba kita beri warna. Agar lebih jelas ya. Di sini terlihat bahwa kotak merah adalah kotak yang paling atas, di bawahnya ada kotak warna hijau, di bawahnya lagi ada kotak warna biru. Nah, bagaimana cara agar kotak biru ini menjadi kotak yang paling atas, ataupun kotak merah ini bisa menjadi kotak yang paling bawah? Di sini ada dua cara, yaitu dengan klik kanan di objek, lalu kita order, ataupun dengan shortcut di keyboard. Kita akan coba dengan cara pertama terlebih dahulu, yaitu kita klik objek biru di sini, kita klik kanan, kita klik order. Di sini kita memiliki banyak opsi, kita bisa coba satu-satu. Kita to front of page, jadi dia akan menjadi benda paling pertama atau benda teratas dari halaman kita. Kita klik to front of page, dia akan menjadi kotak paling atas di atas kotak merah. Baik, silakan dicoba langsung. Coba kita undo, kita ulangi lagi. Order to front of page. Kita coba order kedua, yaitu to front of layer. Perbedaan to front of layer dan to front of page adalah to front of page, dia langsung mengorder benda tersebut paling atas tersebut. Kalau to front of layer, dia akan naik satu layer, naik satu layer, naik satu layer, naik satu layer. Bukan langsung ke
layer paling atas. Kita coba to front of layer. Mohon bentar. Seperti ini ya, dia akan naik satu. Mohon maaf, ternyata ada kekeliruan. Yang saya maksud di sini ternyata forward one. Coba kita undo, kita kembalikan biru di paling belakang. Kita klik objek biru, kita order forward one. Satu layer di atas hijau. Kita kembalikan layer ini ke paling bawah. Kita bisa gunakan to back of page dengan menjadikan objek biru ini menjadi paling bawah lagi. Kita bisa coba klik yang hijau, kita order ke belakang dengan to back of page paling belakang sendiri. Di sini terlihat hijau adalah benda paling belakang di belakang biru. Kita undo. Kita coba klik benda merah, kotak merah di sini. Kita order back one. Terlihat merah di bawah hijau, tapi merah tetap masih di atas dari biru. Kita bisa klik lagi, back one lagi. Kita bisa order back one. Wah. Kita bisa order forward one. Atau order langsung ke benda paling atas dengan to front of page. Sekarang kita coba dengan shortcut atau dengan keyboard. Karena di CorelDRAW ini berbeda dengan Photoshop ataupun Illustrator, kita tidak akan menemukan namanya layer biasanya kalau di Photoshop ataupun di Illustrator di pojok kanan sini. Fungsi layer itu sama seperti di Corel ini, ada 1, 2, 3 tumpuk-tumpukan seperti itu. Karena di Corel tidak ada layer, kita menggunakannya order. Mungkin lebih mudah bagi seseorang yang berawal dari CorelDRAW, tapi akan kesusahan jika dia sudah menggunakan Photoshop lalu beralih ke Corel, karena ketika kita coba turunkan satu, di sini ada layer yang lain, yaitu benda-benda ini. Yang menjadikan ketika kita menurunkan satu benda, dia kok nggak ada bedanya, kok nggak turun, karena benda-benda lain di sini merupakan layer juga gitu. Meskipun nggak jadi satu yang saling menempel seperti ini. Kita coba menggunakan keyboard, yaitu dengan cara control pack down. Kita pencet control, lalu di keyboard bagian sebelah kanan ada pack down, ataupun biasanya di atas ya, di laptop-laptop tertentu ada tombol pack down. Kita bisa turunkan satu layer di bawah hijau, kita bisa turunkan lagi satu layer di bawah biru. Kita bisa menaikkan lagi dengan control pack up. Control pack up. Sekarang kita coba klik kotak biru. Kita coba
Coba pencet Control Home. Control Home sama seperti to front of page, yaitu menjadikan benda ini paling atas. Control Home. Kita bisa menurunkan lagi dengan Control Back Down seperti tadi. Ataupun kita bisa menurunkan biru yang sudah di atas ini menjadi paling bawah menggunakan Control N. Kita ulangi lagi. Kita bisa menurunkan kotak merah ini ke layar bawahnya dengan Control Back Down. Kita turunkan lagi Control Back Down. Kita bisa menaikkan dengan Control Back Up. Control Back Up. Sekarang kita coba lagi dengan kotak biru. Kita bisa menaikkan kotak biru ini dengan Control Back Up. Turunkan dengan Control Back Down. Kita bisa langsung order benda ini ke atas sendiri dengan Control Home. Dan kita bisa order benda ini langsung ke dengan Control N. Cukup rumit ya kalau kita perhatikan karena di sini memiliki banyak shortcut yang harus dihafal. Sebenarnya kita tidak harus menghafal shortcut seperti ini karena ketika kita gunakan sehari-hari gitu, kita akan berpikir oh iya control back up, control back down gitu. Nanti kita akan hafal dengan sendirinya. Atau ketika masih belum hafal, dulu saya juga masih menggunakan klik kanan, order, forward one seperti itu. Jadi nggak usah dihafalkan teman-teman karena kalau menghafalkan kayak gini itu juga menghabiskan waktu dan ngapain gitu ngafalin, mending langsung aja nyoba buat gitu. Baik, sudah dimengerti teman-teman semua ya? Bisa, Mas. Coba kita hapus objek-objek yang awal tadi. Kita drag cursor, kita delete. Sekarang kita akan mencoba untuk mewarnai dari teks. Kita coba klik teks di sini, teks dengan opsi kedua. Cara mewarnainya sama dengan yang lain, sama seperti mewarnai objek. Kita bisa klik warna langsung di kanan seperti ini. Kita bisa mendapatkan warna tertentu. Cara pertama mengganti warna juga klik text box yang ada, ataupun kita bisa seleksi tulisan grafis di sini, semisal kita ganti warna menjadi oranye, dan yang berubah adalah teks yang kita seleksi. Sama halnya dengan opsi kedua juga, kita seleksi kelas desain ini, kita ganti warna, kita sudah mendapatkan warna berbeda namun tetap dalam satu kesatuan teks. Sekarang bagaimana cara mewarnai teks dengan warna gradasi? Seperti halnya kita mewarnai objek yang awal tadi, yang rectangle tadi, kita bisa mewarnai pula teks dengan warna gradasi. Kita klik teks ini, sama halnya seperti tadi, kita klik interactive fill tool, kita drag ini ke sini. Kita pilih warna, semisal merah. Kita akan mendapatkan warna gradasi seperti ini. Kita klik interactive fill tool,
Kita coba ganti warna sebelah kiri menjadi warna lain. Kita klik kotak di sini, lalu klik opsi panah node color ini. Kita bisa rubah warnanya jadi warna seperti ini semisal. Lalu bagaimana di sini kita menginginkan warna dari Tosca ini lebih banyak daripada warna merah. Kita bisa drag di sini, ada satu garis putih di tengah. Kita bisa atur ini ke kanan. Atau kita bisa atur ini ke kiri untuk warna yang lebih merah. Kita bisa drag ke kanan untuk warna lebih Tosca. Cukup mudah ya, seperti mewarna objek pada umumnya. Kita juga bisa menambahkan satu warna di tengah dengan klik 2 kali seperti objek tadi. Klik-klik. Kita menemukan satu kotak di tengah ini. Kita bisa klik panah. Lalu kita bisa rubah warnanya menjadi warna lain. Misal kuning. Di sini kita sudah mendapatkan 3 warna gradasi, yaitu warna pertama dari Tosca, lalu ke kuning, dan ke merah. Kita bisa menambahkan warna lagi di sini, semisal ganti warna, sini ditambahkan warna apa lagi, sehingga warna ini bisa banyak sekali. Kita bisa menambahkan banyak warna gradasi di sini. Silahkan dicoba saja. Nah, bagaimana cara agar menghapus dari kotak ini? Kita bisa klik kotak yang kita inginkan, seleksi warnanya. Semisal ini tadi, kita klik tombol delete di keyboard. Kita klik tombol delete. Kita klik warnanya, kita klik tombol delete di keyboard. Sekarang bagaimana agar tulisan ini menjadi tulisan yang transparan? Sama halnya seperti tadi, kita perlu klik transparency tool ini dengan cara pertama, yaitu slide, menjadikan transparansi yang merata, ataupun cara kedua, yaitu dengan tarik ini ke ujung lainnya. Kita akan mendapatkan warna seperti ini. Transparan, namun tidak merata, karena di bawah di sini warna terlihat masih jelas sekali, dan semakin ke atas semakin memudar warnanya. Coba kita undo. Kembali normal. Selanjutnya kita akan mencoba toolbox baru di sini. Dari awal kita belum mencoba. Ada drop shadow tool dan tanda panah kecil di kanan bawah ini bisa kita klik. Kita akan menemukan sub toolbox di sini ada 6. Ini adalah sub toolbox yang lumayan sering digunakan karena juga memiliki fungsi yang bisa memudahkan kita ya gitu ya. Seperti yang pertama yaitu drop shadow. Di sini difungsikan untuk membuat satu bayangan di objek ataupun di teks. Kita klik teks ini, kita tarik dari tengah ke bawah kanan. Kita akan mendapatkan shadow dengan mudah. Kita bisa mengganti transparansi dari bayangan ini dengan klik di atas, ada angka 50 di sini. Kita bisa slide ini ke kiri
kita bisa slide ini ke kanan untuk mendapatkan shadow yang sangat jelas. Lalu di sampingnya ada feathering, yaitu kejelasan dari bayangan ini. Semakin ke kanan, semakin kabur. Semakin ke kiri, kita bisa lihat bayangan ini menjadi seperti objek, seperti kotak, karena featheringnya kita mentokkan ke kiri agar semakin halus. Kita bisa drag ini ke kanan. Begitu pula dengan objek. Coba kita buat objek di sini, rectangle tool. Kita warnai dengan warna tertentu. Kita bisa memberikan shadow dengan menariknya. Atau bayangan ini kita fungsikan ke bawah seperti ini. Jangan tarik dari tengah, namun tarik dari pinggir saja. Dari salah satu sisi ke sisi lain. Kita akan mendapatkan bayangan seperti ini. Kita coba lagi. Dari salah satu sisi keluar. Berbeda halnya dengan menarik dari tengah, kita akan mendapatkan benda yang bayangan yang sesuai dengan bentuk benda tersebut. Nah, bagaimana cara menghapus bayangan ini untuk kembali normal? Kita bisa klik di sini, ada logo Clear Drop Shadow. Drop shadow-nya akan terhapus. Kita bisa tarik lagi. Kita hapus lagi dengan Clear Drop Shadow. Begitu pula dengan yang teks di sini. Kita menarik, kita ingin menghapus objek di sini, objek daripada bayangan, klik Drop Shadow Tool. Clear Drop Shadow. Cukup mudah buat bayangan di sini, sudah bisa dipahami ya teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mencoba kontur. Kontur di sini berfungsi untuk memberi tambahan objek di setiap bentuk dari kotak semisal. Coba kita tarik dari dalam ke luar. Ini akan menambahkan objek dengan sisi atau ketebalan yang sama di setiap sisinya. Atau semisal kurang jelas, kita coba saja buat menggunakan freehand. Kita coba buat kontur seperti gunung gitu dari atas. Kita bisa klik kontur tool ini dan kita tarik. Ini akan memiliki sisi yang ketebalan yang sama di setiap sisinya. Bagaimana menambahkan kontur ini menjadi lebih banyak? Di sini ada kontur step. Di sini kita bisa tambahkan konturnya ini menjadi lebih. Begitu pula dengan yang kotak di sini kita bisa tambahkan klik kontur terlebih dahulu, kita bisa tambahkan konturnya. Kita bisa rubah warna kontur tadi yang objek awal tadi kita berwarna kuning, kita bisa rubah selanjutnya ini menjadi bentuk warna lain, yaitu dengan klik fill tool di kanan. Jangan klik yang
di color palette ini. Kalau color palette ini akan merubah objek pertama. Kalau klik objek yang ini, kotak warna yang ini, kita pilih fill tool di atas, kita akan merubah warna dari kontur. Ingin menghapus outline, sama caranya dengan tadi, klik kanan di warna yang X ini. Kita bisa menghapusnya. Coba ini kita beri warna biru. Kita klik kontur. Kita klik warna yang kedua ini menjadi warna abu-abu. Atau kita rubah dari abu-abu menuju biru. Sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Kita bisa kurangi dengan ini tadi, tambahkan. Selanjutnya di bawah option kontur ada blend. Cara menggunakan blend yaitu seperti ini. Blend akan mencoba untuk mencampur untuk kita coba bentuk kotak dan lingkaran seperti ini. Kita warnai kotak dengan kuning, kita warnai lingkaran dengan merah. Coba di sini kita blend dari kotak kuning ke lingkaran merah. Kita tarik dari kotak kuning ke lingkaran merah. Dia akan blend dari warna dan juga bentuk dari kotak yang sama sisi ini berwarna kuning menjadi lingkaran yang berwarna merah. Dia akan membentuk objek-objek lain sesuai sampai berwarna merah dan berbentuk lingkaran. Coba kita klik blend. Kita klik yang warna kuning tadi. Kita bisa merubahnya dengan klik salah satu benda di sini. Dia akan mengikuti. Baik, kita ulang. Kita coba buat lingkaran lagi di sini. Kita tarik dari kuning ke biru. Di sini akan terlihat opsi step di sini, blend objeknya di sini seperti kontur tadi. Kita bisa kurangi dan bisa tambahkan. Misal ini kita kurangi. Ataupun kita bisa tambahkan ini. Seperti itu ya, teman-teman. Mohon maaf, baterai handphone habis. Masih bisa didengar, teman-teman? Meskipun nggak pakai headset. Masih bisa, Mas. Baik. Setelah kita coba blend di sini, kita bisa menghapus blend tadi seperti halnya drop shadow dengan klik di sini clear blend. Kita bisa kembali menjadi objek yang semula. Kita coba di bawah blend ada distort. Distort akan menjadikan objek yang kita buat menjadi objek yang aneh sesuai dengan bentuknya. Semisal rectangle,
Ketika kita klik distort dan tarik ke kanan, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Atau seperti ini. Ketika kita tarik ke kiri, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kita coba di lingkaran, ketika ditarik ke kanan, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Ketika ditarik ke kiri, dia akan menjadikan lingkaran ini menjadi bentuk seperti ini. Kita coba lagi dengan envelope. Kita coba buat rectangle di sini. Kita klik envelope, klik panah hitam di bawah. Kita masuk ke sub toolbox dari drop shadow tadi. Kita klik envelope. Di sini dia akan keluar not-not atau titik-titik di sini yang kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Coba kita klik satu not di sini. Sudah, teman-teman. Kita klik not di sini, dia akan muncul panah kecil berwarna biru di kanan sisi dan di kiri sisinya. Kita bisa tarik panah ini ke atas dan kita akan menemukan bentuk seperti ini. Kita tarik ini ke sini. Kita bisa coba not yang lain. Kurang lebih envelope akan memudahkan kita untuk membuat satu bentuk lengkung dari satu objek utama, semisal rectangle tadi. Kita bisa selanjutnya ke extrude. Coba kita buat rectangle tool tadi. Kita beri warna hijau. Kita coba extrude dari kubus berwarna hijau ini. Extrude akan menjadikan kubus ini menjadi terlihat 3 dimensi. Seperti ini caranya. Kita klik dari tengah, kita drag ke kanan bawah semisal. Kita mendapatkan bentuk seperti ini. Kita bisa merubah warna dari extrude tadi dengan klik extrude. Lalu di sini ada warna ungu atau extrusion color. Kita bisa klik. Kita bisa pilih ada solid color, yaitu warna yang solid, yaitu warna satu warna, ataupun color shading atau gradasi tadi. Kita coba dengan use color solid. Ini dari warna hijau kita ganti ke warna ungu. Dia akan menjadi objek dengan satu warna. Coba kita buat lagi di sampingnya. Kita bandingkan dengan gradasi. Kita extrude. Kita warnai dengan hijau. Pilih extrusion color. Kita use color shading dari warna hijau ke warna ungu tadi. Kita akan mendapatkan warna yang gradasi seperti ini. Lalu bagaimana ketika objek dari extrude tadi ingin kita kembalikan ke objek semula atau bentuk rectangle awal? Kita klik extrude dan pilih bendanya, lalu klik clear extrusion, seperti menghapus contour atau menghapus drop shadow tadi. Kita klik clear extrusion.
Kita bisa klik clear extrusion di sini dan mendapatkan bentuk rectangle semula. Lalu selanjutnya ada shape tool di sini. Shape tool difungsikan untuk mengedit garis menjadi kurva. Kita bentuk garis menggunakan pen. Misal kembalikan ke pick tool lagi. Kita pilih shape tool di sini. Dia akan merubah node yang tadi berwarna biru menjadi titik yang transparan seperti ini. Kita bisa klik titik yang kita inginkan. Lalu kita bisa ganti ini menjadi kurva, yaitu klik convert to curve. Dia akan menampilkan panah seperti halnya tadi. Kita bisa tarik ini. Mas Fahrian, izin memotong, Mas. Atau lebih mudahnya, convert to curve. Klik garis yang ingin dirubah menjadi kurva, sampai kursornya dari rectangle seperti ini menjadi kurva atau berbentuk gelombang seperti ini. Tandanya dia udah menyeleksi garis tersebut. Kita tinggal klik kanan di garisnya, kita to curve. Mas Fahrian, izin memotong, Mas. Untuk waktu penyampaian materi kurang 10 menit lagi. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seperti itu. Kita coba lagi dengan garis ini, klik kanan to curve. Dan kita coba lagi dengan garis ini sampai berubah menjadi bentuk gelombang. Lalu klik kanan to curve. Lalu saya menginginkan bentuk dari gelombang yang ini atau kurva yang ini menjadi halus. Tidak seperti ini yang terlihat terpotong ataupun ini yang terlihat tidak halus. Kita bisa klik di titik yang tadi sampai keluar panah warna biru. Kita klik kanan, kita pilih smooth di sini. Dia akan menjadi kurva yang halus. Kita bisa atur panah ini lebih pendek untuk membentuk kurva yang halus. Sama seperti kurva ini, kita coba klik kanan di sini, kita pilih smooth. Dia akan menjadi kurva yang halus pula. Kita coba lagi di sini, klik kanan, kita pilih smooth. Kita akan menemukan kurva yang halus. Bagaimana mengembalikan kurva yang ini menjadi kurva yang tersendiri, seperti yang patah-patah tadi. Perbedaan dari smooth dan tidak tadi. Oh iya Mbak Adis, adalah kalau smooth ini dua panah langsung terintegrasi jadi satu, kita bisa mengaturnya seperti ini. Kalau cusp atau satu-satu tadi, kita merubahnya menjadi satu saja, yang kiri tidak ikut. Baik seperti itu pengenalan dasar dari toolbox. Kita udah menggunakan toolbox dari awal sampai akhir, dari atas tadi sampai kepada
mengedit shape menggunakan shape tool. Di sini saya membuka pertanyaan kepada teman-teman semua. Kalau tadi semisal ada yang terlewat ataupun masih belum paham, bisa ditanyakan sekarang. Oke, terima kasih Mas Fahrian untuk materinya. Teman-teman dipersilakan bertanya dengan memanfaatkan fitur room chat dengan format nama, bidang, dan pertanyaan. Untuk termin pertama ini dibuka 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Silakan untuk bertanya. Oh ya, Mas, ini sembari menunggu pertanyaan teman-teman yang dari Rumput langsung, ini saya punya pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah ada shortcut key yang bisa digunakan saat mengedit agar memudahkan menggunakan toolbar? Jadi tadi kan sempat dibahas sama Mas Fahrian, kalau ada control terus page down, itu apalagi Mas shortcut key yang bisa digunakan untuk pengganti toolbar di CorelDRAW? Cek, Mas Fahrian, apa suara saya sudah terdengar? Mas, sepertinya ke-mute suaranya. Cek, apa sudah terdengar? Sudah Mbak, sudah terdengar Mbak. Oke Mas, ini ada pertanyaan masuk dari Mayazah UNS, yaitu Mas izin bertanya, biasanya saya pakai 3-point curve untuk menggambar, tapi tidak bisa diwarnain objek yang sudah digambar itu. Kenapa ya Mas? Terima kasih. Oh iya, baik, berarti kenapa biasanya kita mewarnai benda tidak bisa sesuai dengan warnanya gitu ya. Kalau diklik juga tidak keluar warnanya, diganti juga nggak bisa gitu. Karena itu titik dari titik itu biasanya tidak tersambung. Jadi kita harus klik benda itu misal dari 3-point curve atau lewat pen atau apa, kita harus klik sampai tersambung, lalu baru bisa kita warnai. Coba kita menggunakan 3-point curve di sini. Sampai tersambung seperti ini, sampai menjadi satu objek, lalu kita warnai. Dan pasti akan bisa. Kuncinya satu, yaitu kita harus menyambungkan garis-garis tersebut. Sudah, Mbak? Oh, oke, Mas. Terus dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kristina Pralambang Tunggalsili dari bidang kesekretariatan, yaitu pertanyaannya, bedanya tiap versi dari Corel itu apa ya Mas? Beda di fitur aja atau gimana? Terus kadang kalau dapat file CDR X7 itu nggak bisa dibuka di Corel X6 ya Mas? Itu solusinya gimana Mas? Oh iya. Baik, tadi ada satu materi yang sebenarnya belum saya bahas, yaitu materi terakhir tentang printing atau tentang ekspor import yang terakhir. Saya jelaskan dikit.
yang perlu diperhatikan sebelum pencetakan, yaitu menyimpan dokumen dengan versi tertentu, ekspor kepada JPG, PNG, PDF, atau selanjutnya, dan yang terakhir yaitu adalah perbedaan dari TMYK dan RGB. Yang pertama, menyimpan dokumen sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi, seperti ini. Semisal kita menyimpan file save as. Kenapa Corel X berapa tadi sebentar? X6 Mas. Dari X7 ke X6 tidak bisa dibuka. Dari X7 nggak bisa dibuka ke Corel X6. Oh iya. Jadi karena Corel X7 itu dibuat pada tahun 2014, sedangkan Corel X6 itu dibuat sekitar 2012. Yang berarti versi terbaru tidak bisa dibuka versi sebelumnya. Jadi ketika kita memiliki file X7 tidak bakal bisa dibuka di file X4 atau Corel X5 ataupun X6 gitu. Sebenarnya kan bisa kita buka Corel X4 di X7 seperti itu. Tapi ada satu cara di sini teman-teman semua, bagaimana cara agar bisa membuka Corel Draw versi terbaru ke Corel yang versi sebelumnya, yaitu ketika kita save as, kita bisa memilih versi di sini untuk menurunkannya ke versi ke bawahnya. Kita ulangi lagi, file, save as, kita bisa menurunkan versi 11 atau versi X7 tadi ke versi X4 semisal. Di versi 14, kita klik versi 14, kita save. Lalu muncul window seperti ini, kita klik yang keep editable again. Nah, ketika kita udah save ke versi X4, sudah bisa dipastikan juga teman-teman semua yang versi di bawah X7 ataupun versi X4 bisa membukanya. Seperti itu, Mbak. Oke. Oh iya Mas, nih tadi dapat feedback dari Maya. Oh berarti sebenarnya gambar itu belum tersambung ya Mas. Terima kasih. Oke. Sudah, Mbak. Terus untuk Christina, apakah ada feedback? Oke. Oke Mas, selanjutnya pertanyaan dari Riri Medinfo. Mas bisa tolong diulang bagian penjelasan toolbar well, trim dan kawan-kawannya, itu tiap toolbar urutan pick objeknya berbeda-beda atau gimana ya Mas? Misal untuk trim harus pick objek yang atas atau yang bawah dulu ya Mas? Oh iya, buat yang weld dan kawan-kawannya tadi, trim atau tag, itu urutan klik objeknya berpengaruh ya. Jadi, misal kita gabungkan dua objek ini, kita klik objek pertama, lalu kita shift objek kedua, itu objek satu akan memotong objek kedua. Coba kita trim. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Coba kita Ctrl Z atau undo. Sekarang kita coba klik benda kedua atau benda yang berwarna biru ini. Kita shift dan klik benda yang pertama, kita trim. Dia akan memotong yang benda pertama. Untuk weld, di sini benda pertama dan benda kedua tidak berpengaruh karena fungsi dari weld akan menggabung dari kedua benda ini. Semisal kita klik benda pertama, kita shift benda kedua, kita weld menjadi satu benda. Kita undo Ctrl Z, kita klik benda kedua, kita klik benda pertama di shift, lalu kita weld juga sama bentuknya. Seperti itu. Intersect begitu pula, klik benda pertama, benda kedua juga mendapatkan tengah-tengah dari
benda pertama dan benda kedua, kita Ctrl Z, kita ulangi lagi, kita klik benda kedua dan benda pertama, kita shift lalu klik, juga mendapatkan benda yang sama. Jadi yang berfungsi berbeda untuk klik objek siap tadi itu hanya berlaku pada trim. Seperti itu. Oke, Mas Fahrian, terima kasih atas jawabannya. Untuk Mbak Riri, bagaimana? Apakah ada feedback? Sama-sama. Terima kasih. Teman-teman, selanjutnya dibuka untuk pertanyaan termin kedua sebanyak 3 pertanyaan. Dipersilakan untuk bertanya ya teman-teman. Oke, Mas Fahrian, menyambung pada pertanyaan yang sudah di-list, ada pertanyaan dari teman-teman, apakah hasil antara vektor dan bitmap itu berbeda, Mas? Oh iya, seperti ini. Jadi hasilnya memang berbeda karena satu objek itu terdiri daripada garis yang vektor, yang satunya lagi terdiri dari dot. File Corel yang sudah kita buat tadi seperti awal sampai sekarang, ini kita membuat vektor. Coba teman-teman zoom ke objek manapun dari outline, di sini tidak akan menemukan namanya dot ataupun pixel seperti tadi. Lalu berbeda dengan halnya ketika teman-teman sudah ekspor filenya menjadi JPG atau PDF, otomatis dia akan. Jadi bagaimana cara agar vektor ini tetap menjadi vektor, yaitu teman-teman tetap meng-save-nya dengan file CDR, ada dua ilustrasi seperti itu. Kalau gambarnya udah diekspor jadi JPG, cetak copy file akan gitu udah pasti dia menjadi bitmap seperti itu. Oke, Mas Fahrian, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, Mas, bagaimana caranya memutar objek dengan otomatis tanpa diputar manual? Baik. Buat memutar objek ya, tadi lupa belum saya jelaskan. Memutar objek, memanjangkan objek, atau merubah objek ini, caranya dengan pick tool. Kita menggunakan pick tool, lalu klik objeknya, sampai menjadi ini. Lalu kita bisa memutar ini, seperti ini. Atau ketika kita ingin memutar ini dengan presisi, dengan ada ukuran sendiri dari Corel, ini kita bisa pencet kontrol. Dia akan merubah atau merotasi ini dengan derajat yang presisi. Seperti itu. Apakah seperti itu Mbak maksudnya? Otomatis itu bagaimana ya? Iya Mas, betul. Jadi tanpa kita putar menggunakan tangan manual, bisa diputar seperti yang Mas Fahrian tadi jelaskan untuk mengatur presisinya. Oh iya, dengan pencet kontrol seperti itu. Oke Mas, ada pertanyaan masuk lagi. Mas, ada nggak tips buat memakai 3-point curve karena sulit sekali membuat gambar dengan itu? Baik, izin saya menjawab. Bagaimana cara menggunakan 3-point curve dengan gampang ya? Jadi kalau saya sehari-hari itu nggak pernah pakai 3-point curve, tapi di sini saya menggunakan pen, lalu merubah pen tadi dengan shape tool. Jadi kalau kita ingin membuat kayak agak lingkaran yang agak bergelombang, saya klik pennya. Semisal saya ingin membentuk bentuk apa gitu,
Setelah sudah saya bentuk, lalu kita shape tool dan kita rubah ini menjadi curve. Saya sendiri juga jarang menggunakan 3-point curve karena susahnya itu ya, gimana ya, maksudnya membuat curve seperti ini itu bisa kita lain gitu loh. Kita bisa pakai pen, misal kita klik terus kita shape tool, kita klik kanan dan kita curve. Suka seperti ini karena 3-point curve itu agak susah ya dan ribet sebenarnya. Seperti itu Mbak. Oke Mas. Kemudian ada pertanyaan datang dari Lis lagi. Mas, gimana caranya memperbesar objek biar ukurannya simetris? Soalnya kadang kalau diperbesar itu suka gede di salah satu sisi. Oh iya. Mari kita coba ini ya. Kita bikin semua sisinya biar langsung semua gitu. Kita bisa mencet shift di keyboard sehingga kursor kita jadi bentuk seperti ini. Bentuk tanda panah dengan 4 kanan atas, kanan bawah, dan seperti ini bawah. Lalu kita bisa tarik ini ke atas atau keluar. Kita akan mendapatkan objek dengan ukuran yang sama gitu, presisi, dengan mencet shift. Seperti itu, mungkin bisa menjawab teman-teman. Baik, terima kasih Mas Fahrian. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Alifa Medinfo. Mas, kadang kalau lagi edit di Corel dan mau ekspor filenya itu, hasil akhirnya ada bagian layer putih. Mungkin ada objek yang melewati batas worksheet. Itu cara crop objek tersebut biar semua objek pas dengan worksheet-nya gimana ya Mas? Terima kasih Mas. Ya, saya coba bentar ekspor mengenai ekspor di sini saya coba jelaskan pakai apa ya, bentar. Kita coba pakai file poster yang udah diedit. Waktu ekspor ada layar putih atau ada benda putih di pojok gitu ya, semisal ya. Bagaimana caranya? Coba kita ada benda di sini yang tak terlihat. Misal aja kita nggak tahu nih ya, ada pojokan di sini ada benda. Nggak tahu. Biasanya ini juga keikutan ke ekspor. Nah, gimana caranya? Coba kita ekspor dulu. Seperti itu Mbak ya. Di sini ada layar putih atau benda yang terlihat, yaitu di sini ada kotak putih tadi yang membuat ada layar putih ke gambar yang ingin kita ekspor. Nah, di sini caranya dengan crop tool. Karena takut misal di sini ada satu benda lagi yang nggak kelihatan. Misal di sini ada benda yang nggak kelihatan lagi, daripada kita cek satu-satu atau nyari gitu kan kelamaan. Mending kita crop saja dari pojok ini ke pojok sini. Udah, lalu kita klik 2 kali di tempat tengah tadi, klik-klik. Otomatis dia akan memotong sesuai dengan yang kita seleksi tadi. Benda di sini pasti akan hilang dan ketika kita ekspor dia akan menjadi poster yang sempurna tanpa adanya layar putih kayak tadi. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Oke, terima kasih Mas Fahrian.
Untuk Alifa, apakah bisa dipahami penjelasan dari Mas Fahrian tadi untuk menghilangkan bagian putih di saat mengekspor karya kita di CorelDRAW? Oke, mungkin sudah bisa dipahami ya Mas. Ini terima kasih sekali untuk Mas Fahrian. Ini kita